Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya tentang adab-adab qada hajat, adab-adab buang air. Islam adalah agama yang sempurna. Dalam Islam semuanya sudah diatur, semuanya sudah ada contohnya. Seorang muslim hendaknya berterima kasih, bersyukur atas nikmat Islam ini. Karena banyak pengakuan dari orang-orang yang tidak beragama, mereka merasakan kekosongan dalam jiwa mereka, padahal mereka memiliki segalanya. Kita tahu Islam itu banyak sekali aturannya, tetapi mereka menemukan ketenangan, ketentraman di dalam Islam, padahal sebelumnya mereka hidup bebas tanpa aturan. Karena Islam adalah fitrah, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ. Tetaplah kamu di atas Islam, istiqomahlah selalu di atas agama Islam yang lurus ini. Fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Agama Islam yang Allah telah jadikan fitrah bagi manusia. Fitrah adalah sifat manusia saat diciptakan. Contohnya, tatkala seseorang sedang lapar, fitrahnya apa? Fitrahnya ingin makan. Ketika seseorang haus, fitrahnya apa? Fitrahnya ingin minum. Ya, begitupun dengan agama Islam. Allah sudah jadikan fitrah bagi manusia. Dalam Islam segala sesuatunya sudah diatur. Ada adab-adabnya. Bahkan sampai hal yang paling kecil seperti adab-adab buang air besar, buang air kecil. Islam sudah mengaturnya. Ada tata caranya di dalam Islam. Ketika seseorang buang air besar, buang air kecil, kita disuruh untuk bertaharah, kita disuruh untuk bersuci. Kita punya dua pilihan. Yang pertama, menggunakan air. Yang kedua, menggunakan batu atau yang semisal dengan batu seperti tisu. Ya. Membersihkan menggunakan air disebut dengan al-istinja. Ya, al-istinja adalah membersihkan lubang atau jalan keluarnya kotoran setelah qada hajat menggunakan air. Itulah yang disebut dengan al-istinja. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan mimma wa anaza fayastanji bil ma." Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai qada hajat, Anas dan seseorang yang seumuran dengan Anas datang berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang membawa bejana yang berisi air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja menggunakan air. Itulah yang disebut dengan istinja. Bahasa gampangnya adalah cebok. Cebok menggunakan air itu yang disebut dengan istilah al-istinja. Namun kita memiliki dua pilihan. Boleh menggunakan air, boleh juga menggunakan batu. Pada zaman dahulu, Nabi dan para sahabatnya kalau mau buang hajat, mereka keluar rumah, mereka buang hajat di tempat yang lapang, di tempat yang tidak tertutup. Sehingga kalau mereka tidak menggunakan air, mereka menggunakan batu. Itulah yang disebut dengan al-istijmar, yaitu membersihkan tempat keluarnya kotoran menggunakan batu. Tetapi harus menggunakan minimal 3 batu. Harus menggunakan minimal 3 batu. Caranya, batu pertama dipakai untuk mengusap tempat keluarnya kotoran. Kemudian batu yang kedua, kemudian ambil batu yang ketiga. Jika dengan 3 batu belum bersih, maka gunakanlah batu yang keempat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba ahadukum ila al-khala falyastatib bi thalathati ahjar
falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi. Nabi SAW bersabda, apabila kalian qada hajat, maka bersihkanlah dengan 3 batu. Bersihkanlah dengan 3 batu. Fa innaha tujzi anhu. Ya, menggunakan batu itu sudah mewakili air. Ya. Nabi SAW beristijmar menggunakan batu. Bolehkah kita menggunakan selain batu seperti daun kering, ranting, atau di zaman ini menggunakan tisu? Bolehkah mengganti batu dengan benda-benda tersebut? Ya, boleh. Karena benda-benda tersebut bisa melaksanakan fungsi dari batu. Benda-benda tersebut bisa menyerap dan membersihkan kotoran. Misalkan kita berada dalam toilet umum, biasanya disediakan tisu juga di situ. Boleh kita menggunakan air atau menggunakan tisu? Boleh, kita bisa memilih. Tentunya air lebih diutamakan. Air lebih diutamakan daripada tisu. Ya. Tetapi boleh kita memilih mau beristinja atau mau beristijmar. Misalkan kedua-duanya ada air, ada tisu. Boleh menggunakan tisu, kemudian wudu dengan air dan sholat. Ya, boleh. Karena Nabi SAW bersabda, fa innaha tujzi anhu. Ya, beristijmar sudah cukup. Ya, bisa mewakili air. Tetapi ingat, syaratnya harus minimal menggunakan 3 batu. Atau kalau kita pakai tisu, harus 3 kali usapan, harus 3 kali. Ambil tisu, seret, bersihkan, kemudian buang, ambil tisu lagi, seret, bersihkan, buang, kemudian yang ketiga kali ambil tisu, seret, bersihkan, buang. Ya, minimal 3 kali. Sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya, yaitu riwayat Aisyah mengatakan, falyastatib bi thalathati ahjar. Falyastatib bi thalathati ahjar. Bersihkan diri dengan 3 ahjar, 3 batu. Yang lebih jelas lagi tentang keharusan 3 batu adalah hadis Salman. Salman berkata, nahana ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanji bil yamin wa an nastanji bi aqall min thalathati ahjar wa an nastanji bi raji'in aw 'azam. Salman berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami yaitu beristinja menggunakan tangan kanan. Saat cebok dilarang pakai tangan kanan. Nabi juga melarang kami beristinja menggunakan kurang dari 3 batu. Dan kami dilarang beristinja menggunakan kotoran dan tulang. Poinnya di sini adalah kata Salman, kami dilarang beristinja menggunakan kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 batu. Di sini poinnya. Jelas ya? Jadi seorang apabila qada hajat, dia memiliki 2 pilihan. Bisa menggunakan air, ya, bisa menggunakan batu. Ya. Cebok menggunakan air disebut dengan al-istinja, dan ini yang lebih afdal, ini yang lebih utama. Ya, karena air lebih bersih hasilnya dibandingkan dengan batu atau tisu. Pilihan kedua, boleh menggunakan batu atau yang semisal dengan batu seperti ranting, daun kering atau tisu. Nah, ini yang disebut dengan al-istijmar. Dan apabila seseorang memilih beristijmar walaupun ada air di hadapannya, maka itu sah, boleh. Karena Nabi SAW bersabda, fa innaha tujzi anhu. Itu sudah mencukupi, itu sudah mewakili fungsinya air. Poin yang kedua tentang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat qada hajat. Saat qada hajat, saat buang air kecil atau saat buang air besar, tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul gha'id
fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Larangan ini berlaku di tempat yang terbuka yang tidak ada penghalangnya. Tetapi apabila ada penghalang seperti dinding atau apa saja yang menghalangi, maka tidak mengapa, tidak termasuk yang dilarang. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar. Marwan menceritakan Abdullah ibnu Umar turun dari ontanya, kemudian duduk dan buang hajat menghadap kiblat. Marwan bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, bukankah hal ini dilarang oleh Nabi SAW?" Kata Ibnu Umar, "Betul, hal ini dilarang. Tetapi Nabi SAW melarang di tempat yang lapang, yang tidak ada pembatas. Apabila ada pembatas, maka tidak dilarang. Tetapi tentu yang lebih afdal, yang lebih utama adalah tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat saat qada hajat, walaupun ada pembatasnya, walaupun ada dinding kamar mandi yang membatasinya. Kemudian ada adab-adab ketika buang hajat. Ada adab-adab yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Jika kita melakukannya, kita akan mendapat pahala, dan semua sunnah pasti membawa manfaat. Yang pertama, saat masuk kamar mandi beliau berdoa. Dalilnya dari Anas bin Malik. Nabi SAW idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, "Sitru ma bainal jin wa aurat bani Adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah." Nabi SAW bersabda, pembatas antara anak Adam dan jin itu adalah ucapan bismillah ketika dia mau masuk kamar mandi. Jadi dari hadis ini, dari hadis Ali dan hadis Anas digabungkan bismillah dan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Tayyib. Nabi SAW bersabda, pembatas antara jin dan manusia adalah ucapan bismillah saat masuk kamar mandi. Artinya seseorang apabila mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan masuk kamar mandi, maka jin tidak akan bisa melihat aurat. Jin tidak akan bisa melihat aurat kita. Kalau seseorang tidak mengucapkan bismillah, jin akan melihat kita telanjang bulat, akan melihat semua aurat kita. Dan ini berlaku bukan hanya ketika masuk kamar mandi. Ketika membuka baju, ucapkanlah bismillah. Itu sunnah yang pertama, yaitu mengucapkan doa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak ada doa yang lain. Kemudian sunnah yang kedua yaitu mendahulukan kaki kiri saat masuk ke kamar mandi. Sunnah yang ketiga, disunnahkan dia duduk kemudian barulah membuka pakaiannya. Ini apabila dia lakukan di tempat yang terbuka. Tujuannya apa? Supaya tidak terlihat auratnya oleh orang lain. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-haja la yarfa' thawbahu hatta yadnu min al-ardi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, ketika qada'ul hajat, beliau tidak menyingkap pakaiannya sampai beliau duduk dan mendekat ke tanah. Sunnah yang keempat, dia disunnahkan menjauh sejauh-jauhnya agar tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Jabir menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til buraz hatta yataghayyaba fala yura.
Jabir menceritakan, kami bepergian bersama Rasulullah SAW. Jabir mengatakan Rasulullah SAW saat buang air besar, Nabi SAW pergi sangat jauh sampai tidak terlihat oleh pandangan mata. Ya. Jadi itu sunnah yang keempat, menjauh dari pandangan manusia. Sunnah yang kelima adalah mendahulukan kaki kanan saat keluar dari kamar mandi. Dan sunnah yang keenam adalah mengucapkan doa keluar dari kamar mandi. Doanya apa? Gufranak. Hanya itu doanya, Gufranak, tidak ada yang lain. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala Gufranak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari kamar mandi, beliau mengucapkan doa Gufranak. Apa artinya Gufranak? Ya Allah, ampunanmu. Ya. Kenapa meminta ampun saat keluar dari kamar mandi? Karena saat di kamar mandi tidak dibolehkan untuk berzikir. Tatkala keluar dari kamar mandi, kita meminta ampun. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal-hal yang diharamkan bagi seseorang ketika qada hajat. Yang pertama adalah haram hukumnya kencing, buang air kecil di air yang menggenang. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil baul fil ma'ir raqid. Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing di air yang menggenang, di air yang tidak mengalir. Contohnya seperti di air bak, air kolam. Kenapa dilarang? Karena orang lain tidak bisa menggunakan air itu, karena air itu sudah berubah menjadi najis. Yang kedua yang diharamkan adalah menggunakan tangan kanan saat istinja dan saat istijmar. Termasuk diharamkan memegang kemaluan dengan tangan kanan saat kencing. Hukumnya haram. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminih wala yastanji bih." Jika salah seorang di antara kalian kencing, jangan sekali-kali memegang kemaluannya dengan tangan kanan, wala yastanji bih, dan jangan beristinja menggunakan tangan kanan. Jangan cebok menggunakan tangan kanan. Kenapa dilarang? Karena tangan kanan itu adalah tangan yang dipakai untuk hal-hal yang bersih dan baik. Contohnya salaman, makan, memberi dan menerima dari seseorang menggunakan tangan kanan. Ketika kita memegang kemaluan dengan tangan kanan saat kencing, dikhawatirkan percikan kencing itu masih ada di tangan kanan kita. Nah, tatkala kita bersalaman sama orang, tatkala kita makan, tatkala kita memberi dan menerima sesuatu dari orang lain, orang akan terkena najis. Orang akan terkena bekas kencing yang ada di tangan kita. Begitupun dengan membersihkan kemaluan dengan tangan kanan atau membersihkan tempat buang air besar menggunakan tangan kanan. Dikhawatirkan tangannya masih ada sisa-sisa kotoran atau minimal sisa bau dari kotoran itu, sehingga ketika makan menggunakan tangan kanan atau bersalaman dengan orang lain dikhawatirkan membawa najis dan dikhawatirkan mengganggu orang lain. Yang nomor 3, hal yang dilarang adalah hal yang diharamkan adalah qada hajat di tempat-tempat umum seperti di taman atau di jalan yang dilalui oleh orang-orang atau di bawah pohon yang berbuah. Semua itu bisa menyakiti saudara kita yang ingin menggunakan tempat itu.
la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'in thalath, al-buraz fi mawarid wa qari'at at-tariq wadh-dhil. Hati-hati, takutlah terhadap sumpah serapah, doa buruk orang lain yang disebabkan karena buang kotoran di tempat-tempat umum dan di jalan dan juga di tempat orang berteduh. Bayangkan ketika orang-orang sedang sangat butuh untuk berteduh, kemudian di situ ada kotoran yang mengganggu, orang akan marah. Kemudian dia akan berdoa yang buruk kepada orang yang membuang kotoran di situ. Begitu juga dengan buang kotoran di jalan atau di tempat orang-orang yang berkumpul, ya, seperti di taman atau di tempat lain. Hal itu menzalimi orang lain. Perbuatan itu adalah perbuatan zalim. Doa orang yang mazlum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sabda Nabi SAW, hati-hati, takutlah dari doa-doa orang yang melaknat. Dan terdapat hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, ittaqul la'inain. Qalu wa man la'inan ya Rasulullah? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas wa fi dhillihim. Takutlah, hindarilah doa orang yang melaknat. Para sahabat bertanya, laknat apa itu ya Rasulullah? Laknat yang disebabkan karena membuang kotoran, baik kencing atau buang air besar, di pinggir jalan dan di bawah tempat orang bernaung. Maka hati-hati doa orang yang marah karena kita buang hajat di tempat-tempat tersebut. Berikutnya, hal yang diharamkan adalah beristijmar menggunakan ar-rawth, kotoran binatang yang kering, dan menggunakan tulang. Kotoran binatang yang sudah kering seperti kotoran sapi, jika kering fungsinya mirip dengan batu dan tisu, tetapi barang ini adalah najis, jadi tidak boleh beristijmar menggunakan kotoran binatang. Tentang tulang, kenapa diharamkan kita beristijmar menggunakan tulang? Karena Nabi SAW mengatakan tulang adalah makanan saudara kita dari golongan jin. Ya, ketika kita istijmar membersihkan kotoran kita menggunakan tulang, ya, itu akan menzalimi saudara kita dari kalangan jin yang muslim. Ya, mereka tidak akan bisa memakannya. Kemudian hal berikutnya yang diharamkan adalah membawa mushaf Al-Quran ke tempat qada hajat. Ya, haram hukumnya membawa Al-Quran ke kamar mandi. Ya. Adapun membawa stiker yang ada tulisan Allahnya, yang ada lafaz Allahnya, misalnya baju yang bertuliskan Allah misalnya, itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Hukumnya makruh. Maka poin berikutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan. Yang pertama adalah membawa masuk sesuatu yang ada tulisan Allahnya, lafaz Allahnya. Ini hukumnya makruh. Kalau Al-Quran tadi hukumnya haram, membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi di tempat qada hajat itu hukumnya haram. Tetapi kalau hanya sekedar tulisan lafaz yang ada kalimat Allahnya, itu hukumnya makruh. Ingat, makruh adalah larangan, tetapi tidak sampai membuat orang itu berdosa, tetapi tetap itu sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama, hal yang makruh adalah membawa sesuatu yang bertuliskan
kalimat Allah. Contohnya jam tangan atau gelang emas yang ada tulisan lafaz Allahnya. Misalnya kita berada di toilet umum, di bandara atau di terminal, di toilet bandara atau di toilet terminal, ya. Kalau kita tidak bawa masuk, maka itu akan hilang. Maka tidak termasuk dalam hal yang makruh. Yang nomor 2, hal yang makruh adalah hal yang makruh tatkala qada hajat adalah menghadap angin, ya, melawan arah angin. Kenapa dimakruhkan? Karena dikhawatirkan air kencing itu akan berbalik ke kita, akan mengenai badan-badan kita sehingga kita akan menjadi najis. Kemudian berikutnya, hal yang dimakruhkan adalah berbicara saat qada hajat. Baik berbicara lewat telepon atau berbicara dengan seseorang yang di samping kita. Hukumnya makruh. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW pada suatu hari sedang qada hajat, lewatlah salah seorang sahabat dan mengucapkan salam. Nabi SAW tidak menjawab salamnya, karena Nabi SAW sedang berada di qada hajat, sedang berada di tempat yang kotor. Walaupun menjawab salam hukumnya wajib, tapi Nabi SAW tidak menjawab salam sahabat tersebut karena beliau berada di tempat yang kotor. Kemudian hal berikutnya, hal yang makruh dilakukan bagi seorang ketika qada hajat adalah kencing di lobang-lobang. Kenapa dimakruhkan? Karena dikhawatirkan lobang-lobang itu adalah lobang-lobang tersebut rumahnya jin. Ketika kita pipis di situ dan mengganggu rumah jin, mereka akan marah dan berbalik menyakiti kita. Yang kedua, dikhawatirkan di situ nanti akan keluar binatang seperti kalajengking, ular, karena terganggu dengan pipis kita. Ketika kita kencing, ternyata di situ ada kalajengking atau ada ular yang terganggu, dia keluar dan dia bisa menyakiti kita. Itu alasannya kenapa dimakruhkan kita kencing di lobang-lobang. Itu adalah beberapa hal yang diharamkan dan dimakruhkan ketika seseorang qada hajat, ya. Perbedaan haram dan makruh: haram apabila dilakukan dia berdosa. Makruh juga larangan, tetapi tidak sampai berdosa apabila melanggarnya. Jadi itulah pembahasan seputar qada hajat, buang kotoran. Orang yang qada hajat mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dia akan mendapatkan pahala. Lihat betapa banyak hal-hal yang memberikan kita pahala kalau kita lakukan. Bahkan saat qada hajat pun kita bisa mendapatkan pahala apabila kita melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW.